Yang terhormat sidang jemaat dalam Persekutuan Ikatan Gereja Injil Maluku dan Gereja Protestan Maluku Tenggara di Zwolle yang ada di mana-mana saja. Welkom gemeenteleden van de Molukse Evangelische Kerk en van de Zuidoost-Molukse Protestantse Kerk waar u zich dan ook bevindt. Atas nama Badan Majelis Jemaat Musafir Zwolle beserta Badan Majelis Jemaat Almelo, Nijverdal en Wierde, kami mengucapkan selamat datang, selamat bertemu, dan sebentar selamat beribadah tahun baru tanggal 1 Januari 2022 mulai jam 11 pagi. Namens de kerkraad van de gemeente Musafir in Zwolle, maar ook mede namens de kerk en de raden van Giem Almelo, Giem Nijverdal en Giem Wierde mag ik u hartelijk welkom heten op deze online dienst die we te zien hebben via YouTube. Kami bersyukur meskipun ada lockdown, maka kami toch ada kesempatan untuk mengikuti dan menikmati kebaktian tahun baru secara bersama. We zijn blij ondanks de lockdown dat wij toch de mogelijkheid hebben om het nieuwjaar 2022 gezamenlijk te beginnen met deze online dienst via YouTube. Daarom wensen wij u allen een gezegende dienst. Daarom wil ik de dominee verzoeken om deze dienst te leiden. Disilakan Ibu Pendeta dengan untuk kebaktian ini. Jemaat, marilah kita beribadah akan Tuhan. Pertolongan kami itulah dengan nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah tinggalkan buatan tangan kasih-Nya di dalam kami. Onze hulp is van de Heer die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in de eeuwigheid, die nooit opgeeft wat zijn hand begon. Karunia adalah bagi kamu, dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, dan daripada Yesus Kristus Tuhan kita, dan daripada Roh Kudus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus de Heer door de Heilige Geest. Amen. Jemaat, nats pembimbing kita terdapat di dalam Yesaya 55 pada ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Lieve gemeente, onze aanvangstekst is genomen uit Jesaja 55 vers 6. Zoek de Heer nu Hij zich laat vinden. Roep Hem terwijl Hij nabij is. Amen. Sebelum kita membaca dari bagian Alkitab, yaitu dari Amos 5, ayat 4 sampai 6. Zometeen gaan we lezen uit Amos 5, de versen 4 tot en met 6. Sebelumnya itu, marilah kita berdoa epiklese. Ya Allah, Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami, syukur kepadamu ya Bapa, karena hari ini Bapa berkenan menjumpai kami melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Kami mohon dengan kerendahan hati, kiranya Bapa membungkus melengkapi kami dengan Roh Kudus, agar tubuh dan roh kami layak menerima sabda-Mu, yang meniadakan segala kekurangan kami, dan menghibur secara mengucapkan iman kami di tengah-tengah pergumulan hidup sehari-hari. Semoga firman-Mu menjadi terang pada kehidupan kami, agar kami tidak tergelincir menjadi mangsa kuasa-kuasa kegelapan. Ja, Vader, we vragen stort uw Heilige Geest over ons heen, zodat wij aangeraakt mogen worden met uw wijsheid en kracht door de blijde boodschap van u. Zodat wij opgevoed en versterkt worden door uw woord als geestelijke voedsel. Waardoor wij uw woord kunnen begrijpen
en dagelijks ernaar kunnen handelen en uitdragen als de waarheid. Zowel in ons gezin, familie en gemeenschap, of waar dan ook. Zoals nu, maar ook voor altijd. Dit vragen wij in de naam van onze heiland, Jezus Christus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mendengar dari Amos 5 ayat 4 sampai 6. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf, bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memandamkan bagi Betel. Amos 5, vers 4 tot en met 6, dat als volgt luidt: Dit zegt de Heer tegen Israël: Zoek mij en leef. Ga niet naar Bethel, kom niet in Gilgal, trek niet naar Berseba. Gilgal gaat in ballingschap en Bethel wordt een plaats van onheil. Zoek de Heer en leef, anders zal hij als een vuur woeden in het land van Jozef. De vlammen zullen Bethel verteren en er zal niemand zijn om te blussen. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Haleluya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, yang menjadi tema kita adalah carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Lieve gemeente, onze thema is: wie God zoekt, zal leven. Kita bertanya, siapakah Amos itu? Amos adalah seorang peternak domba yang tinggal di Tekoa. Mau bilang saja Amos adalah seorang petani. Jadi pada suatu hari Tuhan menceritakan kepada Amos lewat penglihatannya bahwa ada beberapa hal yang akan terjadi bagi bangsa Israel. Karena pada waktu itu orang Israel berada di puncak kejayaan, kekuasaan politik, dan kemakmuran ekonomi. Tetapi secara rohani mereka mati atau kurang. Di mana bangsa Israel pada waktu itu mereka menyembah berhala-berhala, termasuk di Betel, yang seharusnya menjadi pusat dari keagamaan hidup orang Israel. Lieve gemeente, we vragen ons af wie Amos is. Amos was een schapherder en God gaf aan Amos een visioen over de toekomst. Op een dag vertelde de Heer hem in een visioen dat er enkele dingen met Israël zal gaan gebeuren. En Israël bevond zich op het politieke hoogtepunt van zijn macht en genoot van de economische welvaart. Maar geestelijk was het volk verdorven. In het hele land werden er afgoden vereerd, met name in Betel, dat het godsdienstig middelpunt van het land moest zijn. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 29. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Di samping itu juga bangsa Israel hidup dalam kemunafikan.
Artinya bahwa mereka tidak hanya menyembah Allah, tetapi mereka juga menyembah kepada berhala atau ilah-ilah lain. Oleh karena itu Amos memanggil umatnya Israel untuk bertobat dan berbalik daripada dosa mereka. Dan mereka harus mencari Allah. Karena Tuhan sendiri berfirman untuk bangsa Israel melalui Amos, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Artinya bahwa bangsa Israel harus kembali kepada Allah yang hidup dengan meninggalkan penyembahan berhala. Bangsa Israel harus mencari dan menyembah Allah. Yeremia 29 ayatnya yang ke-13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, sesuai dengan hikmat Allah dalam rencananya bagi umat Israel, akan mendapatkan harapan dan masa depan. Bangsa Israel dapat berseru kepada Allah yang mereka percaya. Mereka dapat mencari dan menemukan Allah jikalau bangsa Israel mencari Allah dengan hati yang tulus, dengan penuh kepercayaan kepada Allah. Demikian juga dengan kita. Kalau kita setia mencari Allah dalam ketulusan hati kita dan percaya kepada Allah, maka ia akan dapat kita temukan. Karena itu di dalam Amos 5 ayat 6 katakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. 1 Koningen 12 de vers 29. Het ene beeld liet hij in Bethel plaatsen en het andere in Dan. De Israëlieten leefden ook in schijnheilig. Dat betekent dat ze God niet alleen aanbieden, maar ze aanbidden ook andere goden. Daarom riep Amos het volk van Israël om terug te keren van hun zonden. En dat ze moeten zoeken naar God. Want de Heer zegt tegen het volk Israël, zoek mij en leef. Dat betekent dat de Israëlieten zich tot God moeten wenden. Ze moeten de levende God zoeken. Jeremia 29 vers 13. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Volgens Gods wezenplan zouden zijn mensen hoop en toekomst krijgen. Ze konden hem steeds weer met vertrouwen aanroepen. En God kan gezocht en gevonden worden als wij hem zoeken met heel ons hart. Daarom zei Amos in vers 6a, zoek de Heer en leef. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dengan hati yang tulus kita persembahkan syukur kepada Tuhan, karena Ia boleh memperkenankan atau mengizinkan kita untuk tinggalkan tahun yang lama, sekaligus mengantar kita masuk di dalam tahun yang baru 2022 dengan selamat. Memang jemaat, di dalam tahun yang baru ini penuh dengan rahasia, tetapi bukan berarti kita takut dan ragu untuk menjalani tahun ini. Namun kita yakin bahwa Tuhan yang mengasihi kita adalah Tuhan yang harus kita cari dalam kehidupan ini. Karena apa jemaat? Karena dosa mencoba untuk membinasakan kehidupan kita manusia. Tetapi jikalau kita mencari Allah yang hidup, pasti ada harapan dalam hidup manusia kita. Yesaya bilang, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Lieve gemeente, wij brengen in alle eerlijkheid onze dank uit aan de Heer, omdat Hij het goed heeft gevonden dat wij het oude jaar hebben verlaten, om vervolgens ons veilig en wel het nieuwe jaar in te laten gaan. Zeker, dit jaar is nog vol met geheim, maar het betekent niet dat wij het angstig of verward moeten bewandelen, maar overtuigd moeten zijn dat de Heer die ons lief heeft, een
hier is die wij in ons leven moeten zoeken. De zonde probeert te verwoesten, maar als je God zoekt, is er hoop. Jesaja vertelt ons dat we tot God moeten roepen zolang Hij nog dichtbij is. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita meneruskan perjalanan hidup kita di tahun 2022, kita diajak lewat firman Tuhan untuk mencari Allah, maka kita akan hidup. Artinya di sini kita tidak hanya menerima kehidupan, tetapi kita juga menerima segala berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Ingatlah akan Raja Salomo yang diberkati oleh Tuhan dengan kekayaan, bukan karena ia mencari kekayaan, tetapi dia mencari Allah. Sehingga di dalam doanya Salomo dia meminta hikmat. Dan di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Voordat we ons levensreis in 2020 voortzetten, nodigt Gods woord ons uit om God te zoeken en daardoor zul je leven. Zoek de Heer en leeft. Dat betekent dat je niet alleen het leven krijgt, maar ook een overvloed aan zegeningen. Denk bijvoorbeeld aan koning Salomo, die door God is gezegend met rijkdom en heerlijkheid, omdat hij geen rijkdom zocht, maar God. Dus in zijn gebed vroeg hij wijsheid om meer over God te weten in Gods woord. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Matius 6 vers 33. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Dalam situasi corona di tahun 2022 yang masih kita hadapi saat ini, firman Tuhan ini mau bilang untuk kita bahwa tetaplah kita mencari Tuhan. Tetaplah kita dekatkan kehidupan kita kepada Tuhan di dalam tahun 2022. Bawalah kehidupan kita kepada Tuhan, agar supaya kita boleh melihat segala berkat-berkat Tuhan di dalam tahun yang baru ini. Agar supaya kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Sebab Allah adalah satu-satunya sumber kehidupan kita. Lieve gemeente, laten we met onze situatie in dit nieuwe jaar God blijven zoeken en ons leven dichter bij God brengen, zodat ons leven door God gezegend zal worden, omdat Hij de bron van het leven is. Amen. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami
Jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh ada lagi di dalam tahun yang baru 2022. Kami telah mendengarkan firman kebenaran-Mu, di mana Engkau meminta dan mengajak kami semua untuk selalu mencari Engkau di tengah-tengah situasi yang kami hadapi saat-saat ini. Karena itu biarlah firman ini kami pakai dalam perjalanan hidup kami, untuk kami tetap setia mencari Engkau Tuhan. Karena ketika kami mencari Engkau Tuhan, ada kehidupan dan keselamatan, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam perjalanan hidup kami di dalam tahun yang baru ini Tuhan. Tetapi kami percaya, ketika kami mendekatkan kehidupan kami kepada Engkau, maka Engkau selalu ada dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami semua. Berkati jemaat-jemaat yang ada di dalam rayon Twintah, jemaat Musafir Sole, jemaat Almelo, jemaat Widen dan jemaat Neefdal. Semua anggota jemaat Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Bapa bahwa Engkau telah bersama-sama dengan kami memasuki tahun yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau selalu ada dengan kami di tahun yang baru. Biarlah di tahun yang baru ini tahun yang penuh berkat bagi kami semua. Dan kami berdoa Tuhan bagi semua anggota jemaat. Dengan mereka punya berbagai kehidupan yang mereka jalani. Ada dalam kesendirian, ada dalam duka cita karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Bahkan dengan berbagai masalah-masalah. Kiranya Tuhan Engkau memberikan pertolongan bagi mereka. Engkau memberikan penghiburan dan sukacita dan jalan keluar bagi setiap mereka yang ada di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup. Dan kami berdoa menyerahkan semua kami dengan pengucapan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Jemaat yang bertambah setahun usia di dalam kehidupan mereka. Jemaat yang bertambah setahun usia di dalam pernikahan. Apapun berkat yang mereka terima dari tangan kasih Tuhan, kiranya diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan mau terimalah semua pengucapan syukur jemaat-Mu ini. Dan Tuhan memberkati mereka di dalam kehidupan mereka, lewat pekerjaan, tugas, tanggung jawab mereka, anak-anak di dalam studi maupun di dalam kehidupan mereka Bapa. Karena itu Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tahun 2022 ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menyertai kami, Tuhan menuntun kami memasuki perjalanan hidup kami di tahun yang baru ini Tuhan. Kami berdoa teringat kepada orang tua kami, generasi yang pertama yang masih ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, jaga dan pelihara mereka dimanapun mereka ada dan mereka tinggal, baik di dalam rumah-rumah tangga mereka maupun di dalam rumah-rumah orang tetua. Kiranya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak yang Engkau mau minta dan mohon daripada Engkau, tetapi Engkau Allah yang maha mengetahui semuanya. Karena itu kami berdoa dengan doa sempurna yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, jalanilah kehidupan di dalam tahun yang baru 2022 di dalam janji berkat Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen. Hallo allemaal. Wij wensen jullie een gezond nieuwjaar en gelukkig nieuwjaar. Hallo allemaal. Wij wensen jullie een nieuw jaar veel geluk, liefde en gezondheid toe.
Selamat tahun baru. Happy New Year. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Doei. Ik ben Laurens Alfons van mijn team Almelo en ik wens iedereen een gelukkig en gezond nieuwjaar. Hi iedereen, ik wil jullie een hele fijne, gelukkige en een gezonde nieuwjaar wensen. Hopelijk zien we elkaar snel weer terug en stay safe en stay healthy. Dikke kusjes. Gelukkig nieuwjaar! Hallo allemaal. Gelukkig nieuwjaar. Dag iedereen. Wij wensen jullie een gezond en gelukkig nieuwjaar. Kaki, koekie, papa, poepie. Ondersteboven, schat. Ondersteboven. Kaki, dokie, wabi, wabi, papa, poepie. Hallo met Valerius, jullie zijn me toch niet vergeten. En ik hoop dat jullie nog een heel gelukkig nieuwjaar hebben. Bye bye. Lieve mensen, een lieve groet en kleine gebaar. Mooie mensen voor het nieuwe jaar. Veel gezondheid en geluk. Een bijzondere, gezonde 2022 gewenst. Wij wensen jullie en zijn die jullie omringen het allerbeste voor het nieuwe jaar. Geluk in de grote en kleine dingen, maar bovenal gelukkig met elkaar. Ja! Gelukkig